Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam bahagia, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Ananda semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang karma dan punarbawa. Dan pada kesempatan kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang punarbawa atau kelahiran kembali atau tumimba lahir. Pertama kita akan membahas tentang apa itu punarbawa. Punarbawa atau kelahiran kembali atau bisa dikatakan sebagai tumimba lahir atau rebirth dalam agama Buddha. Ini dikenal dengan istilah punarbawa. Nah, punarbawa itu berasal dari bahasa Pali yaitu punya yang berarti lagi atau kembali dan bawa itu berarti proses menjadi ada. Nah, secara sederhana diartikan menjadi kelahiran kembali. Nah, teori tentang punarbawa ini bersumber dari Buddha Gautama setelah mencapai penerangan sempurna, bukan dari kepercayaan tradisional India, seperti yang dinyatakan dalam Mahasacaka Sutta. Karena kalau kepercayaan tradisional yang ada di India, ini mereka masih mengenal istilah yang namanya reinkarnasi. Ya, karena tradisi masyarakat India sebelum adanya Buddha Dharma ini adalah menganut kepercayaan Brahmanisme atau Hindu. Nah, kemudian kelahiran ulang ini bergantung pada karma dari setiap makhluk. Ya, jadi karma sangat menentukan bagaimana kelahiran kembali atau menentukan alam selanjutnya dari setiap makhluk yang ada di dunia ini. Karena dipengaruhi adanya karma di dalam kehidupan yang kita lakukan, maka peran Janaka Kama itu sangat berpengaruh di dalam proses patisandi atau punarbawa ini. Nah, Janaka Kama inilah yang kemudian mengatur kelahiran. Bagaimana kemudian kita nanti akan berada di alam yang mana, ya, dengan usia yang seberapa, ya, cantik, ganteng, jelek, kaya, miskin, dan sebagainya. Jadi di situ ditentukan oleh karma kita sendiri. Kalau kita banyak melakukan keburukan, banyak melakukan pelanggaran sila, banyak melakukan pembunuhan, ya kemungkinan kita akan terlahir di alam yang menderita. Atau kalau kita terlahir di alam manusia, ya kita akan memiliki wajah yang jelek, usianya pendek, ya kemungkinan terlahir di keluarga yang miskin juga. Apabila di kehidupan ini kita banyak melakukan pencurian. Nah, disitulah maka disitulah peran karma kita sangat menentukan untuk kelahiran kita yang selanjutnya. Namun bukan berarti setiap seseorang itu dilahirkan kembali di keluarga miskin dia akan selamanya miskin. Ya, ingat bahwa karma itu bisa dirubah. Karma bukan takdir. Jadi setiap dari kita bisa menentukan apapun yang akan kita lakukan. Seseorang yang lahir di keluarga miskin itu belum berarti dia akan selalu miskin. Seseorang yang lahir di keluarga yang kaya juga belum tentu. Itu bergantung pada bagaimana kita memperbaiki perilaku kita di dalam kehidupan ini. Proses karma yang kita lakukan itu sangat mempengaruhi. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan akan menimbulkan akibat sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Ya, kemarin kita membahas tentang tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Bagaimanakah proses kelahiran ulang terjadi? Bagaimana kelahiran ulang ini bisa terjadi? Ya, kelahiran ulang bisa terjadi ini karena disebabkan adanya faktor yang pertama adalah tentu saja faktor keinginan atau tanha. Ya, kemudian tanha itu mengakibatkan kelahiran. Kelahiran kemudian mengakibatkan kepada proses penuaan, kelapukan, dan kematian. Dari kematian kemudian muncul atau berakibat pada kelahiran kembali. Ketika seseorang masih diliputi adanya nafsu keinginan atau tanha dan belum mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat. Nah, di sini ya,
bahwasanya untuk proses punarbawa atau kelahiran kembali ini dipengaruhi adanya bawa terlahir. Nah, setelah lahir kemudian jati pacaya jara marana, dari kelahiran mengakibatkan pada penuaan, kelapukan dan kematian, kemudian dari kematian menimbulkan pada kelahiran kembali yang dipengaruhi adanya karma dan juga nafsu keinginan rendah. Dalam hal ini bahwa tanha. Setiap makhluk setelah mati atau cuti akan langsung terlahir kembali atau pati sandi. Jadi begitu seseorang ini meninggal, maka kesadarannya ini akan langsung terkondisi dengan karma yang dilakukannya untuk terlahir kembali di alam yang selanjutnya. Kemudian punarbawa juga disebut sebagai pati sandi atau pati sandi winyana, melanjutkan kesadaran atau kesadaran yang lanjut. Kemudian punarbawa dan reinkarnasi. Punarbawa dan reinkarnasi itu berbeda, ya. Jadi bukan hanya berbeda dalam kata-kata, tetapi di dalam maknanya juga berbeda. Yang pertama punarbawa. Punarbawa itu berarti tidak ada roh atau atman yang kekal. Ya, karena dalam agama Buddha kita mengenal adanya anatta, adanya anicca dan anatta. Maka roh atau atman itu tidak kekal. Sedangkan reinkarnasi ini roh atau atman itu kekal. Kemudian di dalam punarbawa karena roh dan atman itu tidak kekal, maka proses kesadaran itu yang berpindah dan berubah di setiap kelahiran yang baru. Nah, sedangkan jika reinkarnasi itu beranggapan bahwa roh atau jiwa atau atman itu kekal. Karena kekal maka roh itu akan berpindah dari satu kelahiran ke kelahiran yang berikutnya. Jika di dalam punarbawa maka kesadaran yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Sedangkan untuk reinkarnasi maka roh itu akan tetap sama selama proses kelahiran di kelahiran-kelahiran yang berikutnya. Nah, ini beberapa perbedaan antara punarbawa dan reinkarnasi. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika seseorang itu dalam agama Buddha ini punarbawa atau bertumimbal lahir, maka dia akan menjadi pribadi yang baru secara fisik maupun secara mental, secara jiwa. Maka dia dikatakan sebagai pribadi yang baru. Tetapi untuk reinkarnasi ini adalah jika dikatakan sebagai pribadi yang sama antara dirinya yang di kehidupan yang lampau dengan dirinya yang di kehidupan yang saat ini. Karena khususnya untuk kaum Brahmanisme, mereka mengenal bahwa adanya jiwa atau roh ini yang kekal dan berpindah-pindah setelah meninggal. Bagaimanakah proses cuti cita atau kelahiran kembali? Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal atau cuti cita ini mendekati kepada kepadaman. Dan kemudian didorong oleh kekuatan karma yang dilakukannya, kemudian kesadaran ajal ini akan padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerus atau pati sandi winyana untuk timbul pada salah satu alam dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karma yang dilakukannya. Hal ini secara umum disebut pula sebagai suatu permulaan dari bentuk kehidupan yang baru. Kemudian di manakah kita akan dilahirkan? Dalam agama Buddha kita mengenal adanya 31 alam kehidupan yang terdiri atas 4 alam arupa, kemudian ada 16 alam rupa, kemudian ada 7 alam nafsu indera yang terdiri atas 6 alam surga atau alam dewa dan 1 alam manusia, dan 4 alam menderita yaitu alam raksasa, hantu kelaparan, binatang, dan neraka. Nah, jadi setiap makhluk yang masih diliputi tanha atau nafsu keinginan ini akan selalu terlahir kembali di salah satu dari 31 alam kehidupan berdasarkan pada karma yang dilakukan di kehidupan lampaunya atau yang dilakukan di kehidupan saat ini. Jika banyak melakukan kebaikan, tentu saja akan terlahir di alam manusia sampai ke alam-alam bahagia yang lainnya.
Tetapi jika banyak melakukan keburukan, maka akan terlahir di 4 alam rendah ini atau 4 alam menderita. Bagaimanakah proses kematian? Proses kematian itu bisa kita analogikan dengan sebuah pelita yang terdiri atas sumbu, minyak, dan api. Proses kematian yang pertama yaitu kamakaya. Kamakaya ini berarti adalah proses kematian yang diakibatkan karena habisnya janaka kama atau karma penghasil telah habis. Di sini dikatakan bahwa meninggal sebelum batas usia. Ini seperti pelita yang padam ketika sumbunya habis. Contohnya adalah balita yang meninggal karena sakit. Yang kedua yaitu ayukaya. Ayukaya ini adalah kematian karena habisnya jangka waktu usia, meninggal karena sudah tua, seperti pelita yang padam karena minyaknya habis terbakar. Kemudian yang ketiga yaitu ubayakaya. Ubayakaya berarti adalah kematian karena habisnya karma atau janaka kama dan jangka waktu usia. Ini seperti pelita yang padam karena sumbu dan minyaknya telah habis terbakar secara bersama-sama, habis berbarengan. Yang keempat yaitu upacedakaya. Upacedakaya adalah kematian karena terpotongnya tenaga janaka kama sebelum jangka waktu habis. Artinya adalah usia dan karmanya belum habis tetapi dia sudah meninggal. Ini seperti pelita yang padam karena tertiup angin. Contohnya adalah seseorang yang meninggal karena kecelakaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu 3 tanda untuk menjelang kematian bagi makhluk yang belum terbebas dari kekotoran batin, yaitu loba, dosa, dan moha, atau keserakahan, kebencian, dan kebodohan atau ketidaktahuan. Yang pertama yaitu kama aramana, yaitu objek berupa perbuatan. Di sini yang dimasukkan adalah kebajikan atau kejahatan yang diperbuat sepanjang hidup. Jika kebajikan yang direnungkan, maka dia akan terlahir kembali di alam bahagia. Namun sebaliknya, jika kejahatan yang direnungkan, maka ia akan terlahir di alam yang menderita. Kemudian yang kedua yaitu objek berupa tanda perbuatan atau kama nimita arama. Kama nimita arama ini merupakan tanda atau peralatan atau sarana yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sepanjang hidupnya. Nah, ini ada 6 objek yang meliputi bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, dan objek batinnya. Jadi dari bau-bau tersebut atau dari gambaran-gambaran tersebut, maka orang tersebut akan dapat diketahui dia akan terlahir kembali di alam yang seperti apa. Ya, kalau baunya wangi, berarti dia sering membau wangi, ada kemungkinan dia akan terlahir di alam bahagia. Tetapi dia membau tidak enak atau busuk, ada kan kemungkinan dia terlahir di alam yang rendah. Sebenarnya kita juga kadang menyadari hal itu ketika kita berkunjung ke beberapa orang yang akan meninggal, kemudian kita merasakan satu hawa atau merasakan suatu bau ketika kita berada di sekitar orang tersebut. Ketika momen sebelum atau saat akan meninggal, maka hal itu bisa menjadi satu bentuk kondisi alam mana yang akan dituju untuk kelahiran selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu objek berupa tanda tujuan atau gati nimita aramana. Yang ketiga yang berupa objek tanda tujuan ini menandakan bahwa alam kehidupan sebagai tempat makhluk yang akan dilahirkan. Misalnya jika seseorang itu melihat atau sebelum meninggal itu dia ada gambaran-gambaran seperti alam yang indah atau alam yang bagus, maka dia akan terlahir di alam surga. Tetapi jika orang tersebut kemudian
sebelum meninggal dia selalu membayangkan atau tergambarlah api, nyala api yang panas dan lain sebagainya, maka ada kemungkinan orang tersebut akan terlahir di alam yang menderita atau alam neraka. Ya, karena dari gambaran itulah orang tersebut bisa tahu kemana dia akan dilahirkan. Seperti ketika ada mungkin beberapa orang yang meninggal, kemudian sebelum meninggal orang tersebut berteriak panas, 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 padahal ruangan di situ adalah ruangan yang dingin dengan AC, ya ada kemungkinan dia akan terlahir di alam yang menderita atau alam rendah, seperti alam neraka. Kemudian setelah setiap makhluk atau orang atau makhluk itu meninggal, maka dia kemudian akan melanjutkan atau pati sandiwinyana ke alam kelahiran yang selanjutnya. Untuk kelahiran di dalam agama Buddha atau dalam ajaran Buddha itu mengenal 4 jenis kelahiran. Yang pertama yaitu kelahiran melalui telur atau andaja yoni. Kelahiran dengan cara andaja yoni atau dengan media telur atau dengan melalui telur ini terjadi pada makhluk-makhluk seperti unggas dan reptil, yaitu seperti ayam, kemudian ular, kadal, dan lain sebagainya. Intinya lebih ke arah pada terlahir di alam binatang. Kemudian kelahiran melalui kandungan. Kelahiran melalui kandungan atau jala bujayoni. Kelahiran melalui kandungan ini terjadi pada kelahiran manusia dan juga kelahiran hewan-hewan mamalia. Kemudian yang ketiga yaitu kelahiran melalui kelembaban atau samsedaja yoni. Nah, kelahiran melalui kelembaban ini terjadi pada makhluk-makhluk organik seperti kelahiran pada kuman, kemudian yang melalui kelembaban nyamuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kelahiran secara spontan atau opapatika yoni. Nah, kelahiran secara spontan ini terjadi pada makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa atau yang terlahir di surga, kemudian juga di alam hantu dan makhluk-makhluk neraka. Jadi kalau kalian menonton TV, kemudian ada film kuntilanak yang beranak, nah itu berarti bohong. Ya karena hantu tidak ada yang hamil dan hantu tidak ada yang beranak. Ya, semua makhluk yang terlahir di alam neraka dan yang di alam hantu ini terlahir secara spontan. Jadi ting dia akan muncul di alam tersebut. Begitu juga di alam dewa atau di alam surga. Ketika seseorang terlahir di alam surga menjadi dewa, maka dia akan spontan. Jadi tidak ada dewa yang hamil atau dewa yang kemudian melahirkan, karena kelahirannya secara spontan. Nah, bukti dari kelahiran kembali itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya penemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang psikologis. Kemudian ada ingatan dan kesan yang secara spontan muncul ketika kita berada di suatu tempat yang baru. Jadi saat kita berada di tempat yang baru, kita baru mengunjungi tempat tersebut, tetapi ketika kita menginjakkan kaki tersebut, di tempat tersebut kita merasa bahwa kok saya pernah berada di tempat ini, padahal saya belum pernah ke tempat ini, tapi kita seperti ada ikatan suasana. Nah, itu juga biasanya dialami oleh setiap orang. Dia merasa bahwa kok saya pernah berada di sini, tetapi sepertinya saya belum pernah ke sini. Berarti dia di kehidupan yang lampaunya, dia sangat dekat dengan ikatan tempat tersebut. Kemudian adanya kemiripan wajah orang yang sudah meninggal atau beberapa sosok tahun 90-an
yang sudah meninggal, kemudian ada seseorang yang di era sekarang ini ketika kita lihat wajahnya sangat mirip. Nah, itu ada kemungkinan di situ adalah faktor dari tumimba lahir. Kemudian kenapa ada bayi yang tidak terlahir dengan sempurna atau ada bayi yang terlahir cacat? Kalau dikatakan bahwa setiap manusia atau setiap makhluk itu terlahir dengan dikatakan sebagai makhluk yang suci seperti halnya kertas putih, ya, maka kenapa bisa adanya bayi yang terlahirnya tidak sempurna atau terlahir cacat? Maka hal itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan bahwasanya seseorang lahir itu laksana kertas yang putih yang belum ada noda atau belum ada dia bawa buat kesalahan, ya. Di kelahiran itu dia belum buat kesalahan, tapi di masa kehidupan yang lampaunya mungkin dia tak ada buat kesalahan. Maka dia terlahir dengan kondisi seperti itu karena apa? Membawa karma yang kurang baik di masa kehidupan lampaunya. Tetapi di kehidupan ini dia memang seorang makhluk yang suci karena dia belum melakukan kesalahan di kehidupan ini. Dan kemudian ada analogi proses ulat dan kupu-kupu yang kalian bisa baca atau perhatikan di halaman 91. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini tentang Punarbawa atau tentang kelahiran kembali. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan. Dan terakhiri dengan Sabesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.